Oke, kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab Yonsi Institute yang berbahagia. Pada malam hari ini seperti biasa kita berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan kajian ilmu nahu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas yang kita lakukan, diberikan kesehatan yang prima dan juga diberikan keberkahan waktu dan umur sehingga apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan dianggap sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wal tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين لنا ولهم جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke. Baik, Bapak Ibu serta Sekolah Bahasa Arab yang berbahagia. Pada pertemuan minggu lalu, pada hari Rabu malam ya, mohon maaf hari Kamisnya kita libur ya karena saya pribadi berhalangan, kurang sehat. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam belajar bahasa Arab. Nah, pada hari Rabu malam itu kita sudah selesai membahas 9 pola ya, 9 pola umum dalam isim ghairu munsharif dan juga 2 syarat umumnya. Nah, jadi salah satu dari isim mu'rab ada yang kita sebut dengan isim ghairu munsharif. Itu isim yang dia sekalipun tidak beralif lam tapi dia tidak boleh bertanwin. Ya. Isim yang terlarang bertanwin sekalipun dia tidak beralif lam,
yaitu ketika dia masuk dalam salah satu dari 10 pola ya, dan 2 syarat umum. Oke. Masih ingat Bapak Ibu apa 9 pola yang kita maksud? Yang pertama, tidak boleh beralif lam. nah itu syarat umumnya. Oh, iya. Kalau pola yang 9-nya, yang pertama apabila isim itu berbentuk sighat muntahal Jumu. ya, sighat muntahal jumu. Itu jamak taksir yang polanya adalah Mirip dengan fi'il. mafa'ilu atau mafa'ilu. Ya. Jadi sighat muntahal jumu itu adalah jamak taksir yang polanya mafa'ilu atau mafa'ilu. Nah, ini dia tergolong sebagai isim ghairu munsharif. Oke. Kemudian yang kedua, isim yang diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah. Ya, alif ta'nis mamdudah, yaitu isim yang di akhirnya ada hamzah dan sebelum hamzah itu ada alif. Nah, sehingga hamzah itu dibaca panjang ya, atau huruf yang sebelum hamzah itu dibaca panjang. Nah, misalnya sauda'u, bayda'u, ulama'u ya. Nah, ini semuanya disebut dengan isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena dia diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah. Kemudian isim yang diakhiri oleh alif ta'nis maqsurah. Ya, alif ta'nis maqsurah, yaitu alif yang mengandung makna mufrad muannats. Nah, maknanya yang bentuk lafaznya yang muannas ya. Sekalipun nanti kalimatnya maknanya mudzakkar. Nah, minggu lalu sudah kita contohkan seperti hubla, salwa, dzikra ya, tua, Musa, Isa, sufla. Nah, ini semuanya tergolong sebagai isim ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? Karena diakhiri oleh alif ta'nis maqsur. Oke, nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, setiap isim alam, nama orang atau nama tempat, atau kata sifat yang di akhirnya ada alif dan nun ya, tapi dia tidak mengandung makna tasniyah atau mengandung makna dua. Nah, misalnya Salmanu, Sulaimanu, Ridwanu ya. Nah, ini semuanya disebut isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena di akhirnya ada alif dan nun, tapi dia bukan isim tasniyah. Nah, ini yang keempat ya. Terus yang kelima, setiap isim alam atau kata sifat yang polanya seperti pola fi'il. Ya, bentuknya seperti fi'il, baik fi'il madhi, fi'il mudhari ataupun fi'il amar. Nah, misalnya rojaba. Nah, itu sewazan dengan fa'ala. Ahmadu sewazan dengan af'alu, akbaru, asgharu, yashkuru. Nah, ini semuanya tergolong sebagai isim ghairu munsharif. Kemudian yang keenam, setiap isim alam atau kata sifat yang ma'dul atau yang udul ya, yang diplesetkan dari kata lain tanpa ada sebab. Nah, ini ketentuan murni dari teks bahasa Arab ya. Nah, misalnya Umaru, nah ini dimakdulkan dari amirun. Akharu dimakdulkan dari akhirun. Nah, begitu juga dengan bilangan-bilangan yang berulang seperti ini, thulatha, ruba'a, khumasa, sudasa, dan seterusnya. Nah, dia tidak boleh bertanwin ya. Kemudian yang ketujuh, setiap isim alam yang menunjukkan makna muannats, baik di akhirnya ada ta marbutah ataupun tidak. Nah, misalnya Maryamu. Nah, Maryamu, nah ini kan nama perempuan ya. Nah, sekalipun dia tidak ada ta marbutah di akhirnya, tetap saja dia tidak boleh bertanwin. Kemudian Zainabu, Fatimatu, Hurairatu, dan lain sebagainya. Oke.
Kemudian yang kedelapan, setiap isim alam yang terambilkan dari bahasa ajam. Ya, bahasa ajam, bahasa non-Arab yang kemudian diarabkan. Ya. Jadi nama orang yang bukan bahasa Arab ketika dia diarabkan, nah itu tidak boleh bertanwin. Ya, misalnya Ibrahimu, Ishaqu, ya. Nah, ini asalnya bukan bahasa Arab, nama-nama nabi ini. Beliau nama aslinya berasal dari bahasa Suryani, ya. Nah, ketika dimasukkan atau dijadikan bahasa Arab Ibrahimu, maka dia tidak boleh bertanwin. Nah, oke, nah ini yang kedelapan dan yang terakhir, setiap isim alam yang berbentuk tarkib mazji. Nah, tarkib mazji namanya, yaitu gabungan dua kata di mana kata kedua menggantikan ta marbutoh yang ada pada kata pertama. Nah, itu disebut dengan tarkib mazji, ya. Misalnya hadramautu. Nah, asalnya adalah hadratun dengan mautun. Nah, ketika digabungkan dengan hadratun, maka ta marbutoh yang ada pada hadratun, nah ini dibuang, ya, digantikan dengan kalimat mautu. Nah, ketika digabung maka dia diistilahkan dengan tarkib mazji. Dan tarkib mazji tidak boleh bertanwin. Oke. Nah, inilah 9 pola dari isim ghairu munsharif. Nah, tapi sekalipun ada isim yang berpola dengan salah satu yang 9 ini, tapi dia tidak melengkapi syarat umum. Nah, apa syarat umum ghairu munsharif? Tidak boleh beralif lam, kemudian tidak boleh diidhofahkan. Ya. Jadi kalaupun isim itu misalnya sighatnya seperti sighat muntahal jumu', tapi dia beralif lam, maka dia tidak disebut sebagai isim ghairu munsharif. Nah, atau misalnya dia tarkib mazji misalnya, tapi menjadi mudhof. Nah, itu tarkib mazjinya tidak lagi menjadi isim ghairu munsharif, tapi dikembalikan ke asalnya sebagai isim mufrad, ya, atau sebagai jamak taksir kalau seandainya dia berbentuk jamak taksir. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu bahasan kita pada minggu lalu, dan ini pembahasan terkait dengan isim ghairu munsharif ini dianggap oleh sebagian orang sebagai bahasan paling susah, ya, dari bahasan-bahasan ilmu nahwu. Nah, tapi insya Allah setelah kita jadikan seperti ini, mudah-mudahan tidak sulit lagi, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Jadi ingat-ingat, ya, polanya ada 9, syarat umumnya ada 2. Nah, itu perlu kita ingat. Syarat umumnya ada 2, kemudian polanya ada 9. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, ya. Nah, ini ada latihan ringan mengubah bahasa ini ke bahasa Arab, ya. Jumlah ini ke jumlah mufidah. Nah, ini di sini gabung semua, ya. Ada isim ghairu munsharif, ada tasniyah, ada jamak taksir dan lain-lain. Nah, sekarang kita baca dulu. Muhammad, 2 orang Khalid, Abu Hudzaifah, Yashkur, beberapa mahasiswa, banyak guru laki-laki dan perempuan itu belajar ilmu nahwu dan saraf di Hadramaut pada bulan Ramadan dan Sya'ban. Nah, oke. Nah, sekarang kita ubah kalimat ini, Bapak Ibu, ke jumlah fi'liyah dulu, ya. Ke jumlah fi'liyah dulu. Nah, kira-kira apa bentuknya dalam bahasa Arab kalimat ini? Nah, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah diawali oleh apa, Bapak Ibu? Kalimat fi'il.
Nah, fiil ya. Atau Oke. Nah, sekarang kita cari kira-kira yang kalimat fiil pada jumlah ini yang mana, Bu? Belajar ilmu nahwu. Oke. Belajar ya. Nah, belajar ini dia tergolong sebagai fiil. Oke. Nah, kita pakai fiil madhi aja ya. Oke, fiil madhi. Belajar, apa bahasa Arab belajar Bapak Ibu? Darosa. Darosa. Ya. Darosa atau ta'allama. Sama ini. Darosa atau ta'allama. Ta'allama. Nah, sekarang fiil kan sudah ada. Kalau sudah ada fiil harus ada Fa'il. fa'il ya. Nah, mana fa'ilnya, Bu? Muhammad. Nah, Muhammad ya. Oke. Berarti Muhammadan atau Muhammadun atau Muhammadin. Muhammadun. Nah, karena fa'il itu rofa dan dia kebetulan berbentuk isim mufrad, maka harkatnya dhammah ya. Muhammadun. Oke, terus. Wa kholidani. Wa kholidani. Dua orang Khalid. Ya, wa Berarti kholidani. dalam bentuk apa dia? Dua orang Khalid. Tasniyah. Tasniyah. Rofa, nasab atau jer, Bapak Ibu? Rofa. Kenapa rofa? Karena mengikuti iya maktuf ya. Nah, karena dia maktuf kepada Muhammad. Nah, Muhammadun. Oke, terus wa khalidani ya. Wa khalidani. Terus Wa Abu Hudzaifah. Wa Abu Hudzaifah. Abu, Aba atau Abi? Abu. Kenapa Abu, Bapak Ibu? Karena Maktuf kepada Muhammadun. Nah, maktuf kepada Muhammadun ya. Nah, Hudzaifah. Kira-kira Hudzaifatin atau Hudzaifatun atau Hudzaifah saja? Hudzaifah. Hudzaifata. Nah, Hudzaifata. Ya. Nah, kenapa Hudzaifata, Bapak Ibu? Isim yang 5 ya, bukan. Nah, isim yang 5 Abu. Oh, Majrur. Nah, karena dia sebagai mudhafun ilaih. Ya, dia sebagai mudhafun ilaih dari Abu. Nah, mudhafun ilaih hukumnya apa, Bapak Ibu? Majrur. Nah, majrur ya. Tanda jernya Fathah. Nah, kenapa fathah di sini? Karena isim ghairu munsharif. Nah, karena dia isim ghairu munsharif. Apa sebabnya? Kenapa dia isim ghairu munsharif? Isim alam. Oke, isim alam Yang mengandung makna perempuan atau muannats. Ya. Nah, apa tanda muannasnya? Ada ta marbutoh di akhirnya. Nah, berarti dia masuk penyebab yang keberapa ini, Bapak Ibu? Yang ketujuh. Nah, yang ini ya. Ya, itu setiap isim alam yang menunjukkan makna muannats, perempuan. Baik di akhirnya ada ta marbutoh ataupun tidak. Nah, berarti Hudzaifah dia sah dianggap sebagai isim ghairu munsharif. Nah, jadi kalau kita analisis posisinya sebagai mudhafun ilaih, hukumnya jer, tanda jernya fathah karena dia isim ghairu munsharif. Oke. Kemudian yashkur, Bapak Ibu. Wa yashkuru. Yashkuru atau yashkurun? Wa yashkuru. Yashkuru. Tanwin atau enggak tanwin? Tidak tanwin ya. Oke, sekarang kenapa kita baca yashkuru rofa? Karena dia maktuf kepada Muhammadun. Oke, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah tanpa tanwin. Kenapa dhammah tanpa tanwin? Isim ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif, Bapak Ibu? Karena dia isim yang berpola fiil. Nah, karena dia isim alam
Isim yang alam. polanya seperti pola fi'il ya. Yashkuru ini sama dengan yaf'ulu, fi'il mudhari'. Nah, karena dia sepola dengan fi'il, maka dia tidak boleh bertanwin. Oke. Terserah gitu. Wa yashkuru. Terus beberapa mahasiswa. Tullabu atau tullabun, Bapak Ibu. Tanwin atau enggak? Tullabun. Nah, tanwin ya. Oke. Kenapa tullabun? Ma'tuf kepada Muhammadun. Oke, terus banyak guru laki-laki. Guru itu apa, Bapak Ibu? Mudarris ya. Mudarris. Berarti kalau laki-laki mudarrisuna. Dijadikan jamak taksir atau jamak mudzakkar, Bapak Ibu? Taksir. Jamak mudzakkar atau jamak taksir? Jamak mudzakkar kan? Nah, kan di sini ada kaidnya, Mbak ya. Jadi ada kait laki-laki. Berarti jamak mudzakkar salim ya. Berarti wa mudarrisuna. Wa mudarrisuna. Ya, wa mudarrisuna. Terus perempuan, artinya banyak guru perempuan. Wa mudarrisatin tantun. Tun. Ya, kenapa tun? Karena ma'tuf kepada Muhammadun. Kenapa tanwin? Karena tidak ada pelarang tanwinnya ya. Karena tidak ada penghalang dia bertanwin. Dia tidak beralif lam. Dia tidak idhofah. Dan juga tidak tergolong sebagai isim ghairu munsharif. Nah, jadi pelarang tanwin itu 3, Bapak Ibu. Ya, alif lam, kemudian idhofah, kemudian isim ghairu munsharif. Kalau tidak ada yang 3 ini, maka tanwinkan. Ya, tanwinkan. Nah, saya tulis supaya nggak lupa. Pelarang tanwin itu ada 3. Kalau nggak ada yang 3 ini, jangan ditanwinkan, Bapak Ibu. Apa yang 3? Alif lam. Terus idhofah, kemudian IGM. Ya. Jadi kalau nggak ada yang 3 ini, maka tanwinkan. Nah, misalnya mudarrisatun. Apakah dia beralif lam? Tidak. Apakah dia idhofah kepada kata setelahnya? Tidak. Apakah dia masuk golongan IGM? Tidak. Maka tanwinkan. Ya, wa mudarrisatun. Oke. Nah, sampai sini Bapak Ibu. Nah, sekarang belajar sudah ilmu nahu dan sorof. Kira-kira apa bahasa Arabnya? Ilmu nahu. Itu kaitannya apa? Mudhof, mudhofun ilai, atau na'an man'ut, Bapak Ibu? Mudhofun ilai. Mudhof, mudhofun ilai. Ya. Berarti ilmu, ilma, atau ilmi? Ilma. Oke, baik Bu. Ilma. Ya. Karena dia mudhaf tidak boleh bertanwin. Ilman. Nahwi, nahwu atau nahwu? Nahwi. Kenapa nahwi, Bapak Ibu? Mudhafun ilaih. Oke, terus dan sorof. Wasorfi. Kenapa fi? Karena man'ut. Karena maktuf kepada an-nahwi ya. Maktuf kepada nahwi. Karena maktuf alaihnya jer, maka maktufnya juga harus jer ya. Ilman nahwi was sarfi. Oke, terus di Hadramaut
Fi hadro. Fi hadro Hadro. Fi. Maut. mauti. Maut. Nah, mau Mauta. mauti atau Fi mauta? hadro. Mauta. Hadro Mauta. mauta. Bapak Ibu ya. Kenapa mauta bukan mauti atau mautin? Karena posisinya majrur. Majrur dengan fi Dengan ya. fi. Tanda jernya Fathah. fathah. Kenapa fathah, Bapak Ibu? Karena isim ghairu Nah, munsharif. karena dia isim ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? Isim alam yang berpola tarkib masjid. Nah, ini yang terakhir ya. Karena dia isim alam yang bentuknya atau yang terbentuk dari tarkib mazji. Ya, tarkib mazji namanya. Gabungan dua kata yang mana kata kedua menggantikan ta marbutoh dari kata pertama. Nah, tarkib mazji. Nah, itu alasannya kenapa dia sebagai isim ghairu munsharif. Oke. Pada bulan Ramadan Fi fi syahri Ramadan. saya nanya dulu Bapak Ibu, bulan Ramadan susunan apa kira-kira? Naat man'ut mubtada khobar. Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih ya. Berarti Syahri. syahrin atau syahri? Syahri. Kenapa enggak tanwin? Karena dia menjadi mudhof. Ada berapa syarat mudhof Bapak Ibu? Ada 3 ya, 4 ya. 4 ya. Sebenarnya 4. Nah, yang pertama tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, harkatnya sesuai dengan posisinya. Yang keempat, Bu, Kalau berbentuk isim tasniyah ya, atau maka jamak muzakkar salim. ya. Nah, maka nunnya harus dibuang. Nah, karena dia berbentuk bukan musanna atau jamak mudzakkar, jadi biasa ya, dia kasroh tanpa tanwin. Fi syahri Ramadana. Ramadanin atau Ramadana? Ramadana. Nah, Ramadana ya. Ramadana sebagai mudhofun ilaih. Oke, hukumnya jer, tanda jernya Fathah. Kenapa fathah Bapak Ibu? Isim ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? Isim alam yang diakhiri oleh huruf alif dan nun. Tapi bukan bermakna tasniyah. Nah, oke. Yang nomor berapa dia kira-kira? Nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini ya. Ya, isim alam atau kata sifat yang di akhirnya ada alif dan nun tapi dia tidak mengandung makna tasniyah atau makna 2. Contohnya Salman, Sulaimanu, Imranu, Ramadhanu. Nah, Ramadan. Ya, Ramadan tidak boleh bertanwin. Oke, fi syahri Ramadhana. Terus Wa Sya'bana. Nah, balik ini. Harusnya Sya'ban dulu nih. Sya'ban dan Ramadan ya, Bu. Nah, fi syahri Sya'bana. Oke, Sya'bana sama dengan Ramadhana. Fi syahri Sya'bana wa Ramadhana. Nah, wa Ramadhana. Oke, kenapa Ramadhana? Isim Maktuf kepada Sya'bana ya. Nah, fi syahri Sya'bana wa Ramadhana. Nah, kalau seandainya kita tambah Syawal. Misalnya bulan Ramadan, Sya'ban dan Syawal. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Fi syahri Sya'bana wa Ramadhana Wa Syawwalin. Wa Syawwala atau Syawwalin? Syawwala. Kenapa Syawwala, Bu? Ma'tuf juga ya? Fiil ya, bukan Syawal ini nama bulan. Dia nama bulan.
Berarti Tapi syawal. dan Nah, fi'il. Maktuf. iya, posisinya maktuf, Bu. Nah, cuma yang kita tanyakan di sini bacaan syawal ini syawala atau syawalin? Syawal aja dia. Syawal. Kenapa syawala, Bu? Isim ghairu munsharif, bukan maktuf kepada Sya'bana. Apa pelarangnya, Bu? Apa alasannya? Alasannya Masuk apa dia dia? mirip wazan fi'il fa'ala, bukan? Syawal. Ini kan syawal. Wawnya panjang, Bu. Bukan syawala. Oh, Nah, beda ya. Kalau syawala, syawala mungkin bisa kita anggap dia sewazan dengan fa'ala. Fa'ala. Ya, fa'ala. Tapi ini ada alif sesudah waw. Syawal. Syawalin. Oke. Apakah dia sighat muntahal jumu'? enggak. Apakah dia diakhiri alif taknis mamdudah? Enggak. Tidak. Alif taknis maksurah? Tidak juga. Enggak. Apakah dia isim alam yang diakhiri alif dan nun? Bukan. Tidak. Berpola fiil? Nah, berpola fiil juga enggak barusan ya. Enggak tadi. Apakah dia menunjukkan mu'annas? Tidak. Tidak. Apakah dia tarkib mazji? Tidak Tidak. juga. Apakah dia ma'dul dari kalimat lain? Tidak. Tidak juga. Tidak ada alasannya, Bu. Syawalin, tadi saya udah syawalin. Nah, berarti dia bukan ghairu munsharif ya. Iya, Jadi iya. untuk menguji sebuah kalimat itu ghairu munsharif atau bukan, nah Bapak Ibu bisa mengurutkan dari atas ini. Apakah dia isighat muntal jumu? Apakah dia alif taknis diakhiri alif taknis mamdudah, alif taknis maksurah, diakhiri alif dan nun tapi bukan tasniyah, berpola fiil, ma'dul dari kalimat lain, apakah dia menunjukkan mu'annas atau ajam ya, terambil dari bahasa non Arab atau terkib masji. Nah, jadi cara mengukur kalimat itu ghairu munsharif atau bukan, Bapak Ibu bisa mengukurnya dengan 9 pola ini. Nah, untuk syawal tidak satupun pola dari ghairu munsharif yang sesuai dengan dia. Berarti dia bukan isim ghairu munsharif. Oke, kalau bukan ghairu munsharif berarti apa dia? Syawalin. Isim Isim mufrad. mufrad saja. Berarti syawalin. Ayalin. Nah, fi syawalin. Ma'tuf kepada sya'bana. Ya. Kenapa sya'bana tapi syawalin di sini? Karena jenis kalimatnya berbeda. Kalau sya'ban isim ghairu munsharif. Tapi kalau syawalin hanya isim mufrad biasa. Ya, dia bukan isim ghairu munsharif. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kira-kira bisa dipahami? Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjutkan? Nah, ini jumlahnya jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Karena dia awali oleh kalimat fi'il. Nah, sekarang kalau kita ubah dia menjadi jumlah ismiyah, kira-kira jadi apa dia? Tinggal fa'ilnya dijadikan di depan ya. Ya, Muhammadun wa Muhammadun. Khalidani wa Abu Hudzaifata wa yashkuru wa tullabun wa mudarrisuna wa mudarrisatun. Dar. Nah, berarti Muhammad sebagai apa Bapak Ibu? Mubtada. Nah, sebagai mubtada. Oke. Nah, sekarang khobarnya Panjang banget ya ulung nufatul khabar. yang mubtada ini Bu, Muhammadun. Iya. Iya, maksudnya nemu khobarnya panjang banget berarti. Iya. Khobarnya setelah mudarrisat. Berarti jadi apa dia? Darosa. Iya, itu khobar ya. Darosa atau darosu? Nah, Betul. kalau khobar, kalau fiil, kalau khobarnya berupa fiil, maka fiil itu harus menyesuaikan diri dengan mubtada. Mubtada berarti darosu. Nah, karena mubtadanya Rofa. mengandung makna banyak,
Ya, Muhammad dan teman-temannya kan. Muhammad dan dua orang Khalid, Abu Hudzaifah, ini kan banyak. Nah, karena mubtadanya banyak, maka fiilnya juga harus dijadikan jamak. Berarti darasu atau boleh dua ya. Boleh darasu atau ta'allamu. Nah, fi'il madhi. Ta'allama, ta'allamu. Atau darasa, darasu. Oke, terus selanjutnya, nah, tinggal menurunkan ini. Ya, ta'allamu ilman nahwi was-sarfi fi Hadramauta fi syahri Sya'bana wa Ramadhana wa Syawalin. Nah, seperti ini. Jadi perbedaannya kalau yang di atas ini jumlah fi'liyah. Nah, yang didahulukan adalah fi'il. Tapi kalau yang di bawah ini adalah jumlah ismiyah ya. Jadi isim yang didahulukan. Oke. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ada yang ragu? Bisa ya? Bisa dipahami. Kalau nanti ada pertanyaan, nah itu nanti langsung aja kalau ada yang ragu. Oke. Nah, ingat tadi catatan kita pelarang tanwin itu ada 3 ya, alif lam, idhofah, kemudian IGM. Isim ghairu munsharif. Kalau tidak ada yang 3 ini, maka kalimat itu diapain Bapak Ibu? Ditanwinkan. Ya, ditanwinkan. Oke, bisa dipahami? Insyaallah ya, Bu. Insyaallah. Nah, oke. Baik. Nah, untuk yang nomor 2 mirip dengan yang pertama. Nah, nanti bisa dicobakan lagi di rumah. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan dulu menyelesaikan pembagian yang terakhir dari isim mu'rab. Ya. Sejauh ini kita sudah belajar berapa jenis? Ada 7 ya. Pertama isim mufrad, isim mutsanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, isim yang 6, isim ghairu munsharif. Nah, sudah 7. Nah, sekarang kita akan selesaikan ya 3 jenis terakhir dari isim mu'rab. Oke. Nah, yang ke-8 tergolong sebagai isim mu'rab juga isim yang kita sebut dengan isim maksur ya. Nah, isim maksur. Nah, apa itu isim maksur? Nah, kita kita langsung definisikan, yaitu setiap isim yang diakhiri oleh huruf alif ya, yang bersifat asli. Nah, ini yang penting ya, yang bersifat asli. Jadi alifnya adalah alif asli. Ya, bukan tambahan. Ya, bukan tambahan. Dan ini berbeda dengan isim yang diakhiri oleh alif ta'nis maksurah. Nah, ini sering ditanyakan. Dulu kalau nggak salah Bu Susi juga pernah menanyakan. Tadi kan salah satu dari pola isim ghairu munsharif itu isim yang diakhiri oleh alif ta'nis maksurah. Masih ingat Bapak Ibu? Ya. Masih ingat ya? Nah, isim yang diakhiri oleh alif ta'nis maksurah. Nah, alif ta'nis maksurah itu dia zaidah sifatnya. Dia adalah tambahan. Ya, yang fungsinya menjadikan isim yang dimasukinya menjadi muannats. Maknanya muannats. Tapi kalau isim maksur, ini alifnya bersifat asli. Dia bahagian dari kalimat. Ya, dia bahagian dari kalimat, bukan tambahan.
Nah, itu bedanya antara isim maksur dengan isim yang diakhiri oleh alif ta'nis maksurah. Nah, setiap isim yang diakhiri oleh huruf alif yang bersifat asli dan huruf sebelumnya berharkat fathah. Nah, ini yang disebut dengan isim maksur. Ya, isim yang diakhiri oleh huruf alif yang bersifat asli dan huruf sebelumnya berharkat fathah. Nah, contoh. Nah, contohnya yang lazim kita contohkan misalnya al-fata, ya. Al-fata, seorang pemuda, al-fata. Nah, ini namanya isim maksur. Dan alif yang di akhirnya ini adalah bahagian langsung dari kalimatnya. Dia bukan ganti atau tambahan. Ya, al-fata. Oke. Terus apa lagi misalnya? Duha. Ya? Duha itu maksud. Ad-duha, ya. Ad-duha. Waktu duha, Bu, ya. Ad-duha. Nah, ini juga tergolong sebagai isim maksur, ad-duha. Nah, dia diakhiri alif, ya. Tapi alifnya layyinah, berumah ya. Atau misalnya al-mustashfa. Ya, al-mustashfa. Apa arti al-mustashfa, Bapak Ibu? Rumah sakit, ya. Rumah sakit. Al-mustashfa. Nah, ini nggak boleh tanwin ini. Dia tergolong isim maksur. Al-mustashfa. Atau misalnya al-mustafa. Oh iya, Mustafa. Nah, Mustafa. Oke. Nah, Mustafa nggak boleh dibaca Mustafa'u. Ya. Karena dia isim maksur. Nah, kenapa dia isim maksur? Ya, diakhiri oleh alif asli. Nah, ini semuanya alifnya asli, bahagian dari kalimat, ya. Nah, beda dengan alif isim yang diakhiri oleh alif ta'nis maksurah. Kalau alif yang di sana itu dia sifatnya zaidah. Ya, ditambahkan untuk memunculkan makna muannats pada kalimat itu. Oke. Nah, ini yang disebut dengan isim maksur. Nah, karena dia tergolong sebagai mu'rab, ya, maka dia punya rumus Perubahan. dia punya rumus i'rab, ya, rumus perubahan. Nah, apa rumusnya? Ketika rofa, itu tanda rofanya dhammah muqaddarah namanya. Ya, dhammah muqaddarah. Artinya dhammah yang dikira-kirakan, bukan yang zahir. Jadi muqaddarah ini lawannya zahirah, ya. Dhammah yang nyata, yang terlihat. Tapi kalau isim maksur ketika rofa itu dhammahnya dikira-kirakan. Jadi kita baca apa? Al-fata'u atau al-fata? Al-fata. Ad-duha'u atau ad-duha? Ad-duha, al-mustashfa, al-mustafa. Nggak boleh dizahirkan dhammahnya, ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena huruf alif tidak bisa menerima harkat apapun. Oke. Nah, ini ketika rofa. Ketika nasab, apa tanda nasabnya, Bapak Ibu? Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Fathah yang dikira-kirakan juga. Kenapa dikira-kirakan? Nggak dizahirkan, Bapak Ibu. Sama. Alasannya sama. Karena alif tidak bisa menerima harkat apapun. Nah, istilahnya itu uzur, ya. Karena alif uzur menerima harkat apapun. Oke, berarti bacaannya ketika nasab al-fata'a atau al-fata? Al-fata. Ad-duha'a atau ad-duha? Ad-duha. Al-mustashfa. Al-mustafa. Nah, gitu, ya. Nah, ini ketika nasab. Ketika jer, nah, tanda jernya adalah Kasrah muqaddarah. Nah, sama al-fata,
ad-duha, al-mustashfa, al-mustafa. Bukan al-fatai. Bukan juga ad-duhai, tapi ad-duha. Nah, gitu ya. Jadi ketika rafa dengan dhammah muqaddarah, ketika nasab dengan fathah muqaddarah, dan ketika jar dengan kasrah muqaddarah. Oke. Nah, contohnya ketika rafa misalnya jaa, misalnya gini, sekalian kita bikin contoh yang selesai semua. Oke, seorang pemuda melihat, kira-kira apa bahasa Arabnya? Ro'al fata. Oke. Seorang pemuda melihat si Mustafa. Ro'al fata Mustafa. Nah, ro'a al-fata al-Mustafa. Nah, Mustafanya sebagai, kira-kira sebagai apa Mustafanya Bapak Ibu? Nah, sebagai maf'ul bih ya. Sebagai maf'ul bih. Yang fa'ilnya adalah al-fata. Ro'al fata al-Mustafa di rumah sakit. Mustashfa'i atau mustashfa saja? Mustashfa. Nah, mustashfa. Oke. Terus pada waktu duha. Fi waqtil duha. Fi waqtil duha atau duha. Nah, fi waqtil duha. Nah, ini masuk semua kan contohnya ya. Ra'al fata al-Mustafa fil mustashfa fi waqtil duha. Oke, sekarang sananya Bapak Ibu. Isim-isim maksur di sini posisinya beda-beda atau sama semua? Beda-beda. Nah, beda semua ya. Oke. Ada berapa isim maksur pada contoh ini, Bu? 4. Ada 4 ya. Tapi posisinya semuanya berbeda. Nah, sekarang kita analisis ya. Kira-kira al-fata bedanya apa? Nah, sekarang kita mulai dari al-fata yang ini. Ro'al fata, kira-kira posisinya seperti apa? Oke. Apa fa'il, Bu? Terletak setelah fi'il. Oke, terletak sesudah fi'il. Oke, hukumnya? Rofa. Oke. Tanda rofanya dhammah muqaddarah. Nah, dhammah muqaddarah. Udah mulai lancar ini ya. Oke, alasannya? Isim maksur. Karena dia isim maksur. Kenapa isim maksur? Isim yang diakhiri oleh alif, huruf alif, dan huruf sebelumnya berharakat fathah. Satu, al-fata yang ini selesai ya. Ro'al fata, fata sebagai fa'il dari ro'a. Oke, sekarang al-Mustafa kira-kira sebagai apa? Maf'ul bih. Nah, di sini Mustafanya sebagai maf'ul bih. Hukumnya Bapak Ibu? Nasab. Hukumnya nasab. Tanda nasabnya? Fathah muqaddarah. Nah, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Oke, muqaddarah. Nah, alasannya apa Bapak Ibu? Ya, isim maksur. Nah, sama juga karena dia isim maksur ya. Isim maksur diakhiri oleh alif tapi sebelumnya berharakat fathah. Oke. Nah, sekarang fil mustashfa. Majrur. Nah, mustashfa posisinya di sini apa Bapak Ibu? Majrur. Dengan fi. Dengan huruf jar ya. Posisinya posisinya hukumnya jar. Tanda jarnya
Kasroh muqaddarah. Kasroh muqaddarah. Alasannya, Bu? Isim maksur. Nah, sama ya, dia sebagai isim maksur. Oke. Fil mustashfa fi waqti duha. Nah, ad-duha sebagai apa dia di sini? Mudhofun Mudhofun ilaih. Oke, di sini dia sebagai mudhofun Ilaih. mudhofun ilaih. Oke, hukum mudhofun ilaih Jer. Jer. jer ya. Tanda jernya Kasroh muqaddarah. kasroh muqaddarah. Oke, alasannya Isim maksur. isim maksur. Nah, jadi lengkap semua ya. Di sini ada 4 isim maksur, tapi dengan posisi yang berbeda-beda. Nah, ada yang rofa sebagai fa'il, ada yang nasab sebagai maf'ul bi, ada yang majrur karena dijerkan oleh fi, dan ada juga yang majrur karena dia menjadi mudhafun ilaih. Nah, alhamdulillah lengkap semua ini. Ra'al fata al-mustafa fil mustashfa fi waqtit duha. Nah, oke. Seperti ini. Oke, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu isi maksur? Insyaallah. Nah, insyaallah bisa ya, isi maksur ini namanya. Oke, alhamdulillah. Saya kira gampang. Sekali lagi perbedaannya dengan isim yang diakhiri oleh alif ta'nis maksura. Kalau isim maksur alifnya bersifat asli. Ya, alifnya bersifat asli. Tapi kalau isim yang diakhiri alif ta'nis maksura, Tambahan. alifnya bersifat tambahan atau zaidah. Ya, zaidah yang fungsinya menjadikan kalimat yang dimasukinya mengandung makna mu'annas gitu. Oke. Nah, ini yang ke-8, isim maksur. Oke, sekarang yang ke-9 Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan isim mangkus. Mangkus ya, isim mangkus. Nah, kalau isim maksur diakhiri oleh huruf alif. Nah, kalau isim mangkus yaitu isim yang diakhiri oleh huruf ya. Ya, huruf ya. Asli juga ini ya-nya ya. Asli. Dan huruf sebelumnya berharkat. Berharkat apa kira-kira? Kasroh. Nah, ini yang disebut dengan isim mangkus. Ya. Isim yang diakhiri oleh huruf ya atau ya-nya asli. Ya. Dan huruf sebelumnya berharkat kasroh. Nah, huruf sebelumnya berharkat kasroh. Nah, apa contohnya? Al-Qadiyah. Nah, contohnya misalnya al-qadhi ya. Al-qadhi. Al-qadhi seorang qadhi. Qadhi itu hakim ya. Qadhi itu hakim. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Atsani. Nah, ini isim mangkus ini. Atsani. Terus apa lagi kira-kira? Al-Madhi. Oke, al-madhi. Oke, terus apa lagi? Al-Murtaqi. Ya, al-murtaqi. Nah, pokoknya kalau di akhirnya ada huruf ya dan huruf sebelumnya kasrah, maka isim itu disebut dengan isim mangkus. Ya, isim mangkus. Al-qadhi, al-thani, al-madhi, al-murtaqi. Nah, asy-syafi misalnya. Ya, kalau mendoakan orang misalnya ya syafi. Kita sering mendoakan itu wahai penyembuh ya, wahai Allah yang Maha menyembuhkan, asy-syafi. Nah, asy-syafi tergolong sebagai isim mangkus. Oke.
Nah, karena dia tergolong sebagai isim mu'rab, maka seperti biasa, dia punya rumus perubahan. Oke, apa rumusnya ketika rofa? Dhammah Nah, muqaddarah. ketika rofa dengan dhammah muqaddarah. Ya, dhammah yang dikira-kirakan. Oke, berarti bacaannya ketika rofa Al-Qadi. al-qadi, al-thani, al-madi, al-murtaqi, asy-syafi. Nah, gitu ya. Nah, ini ketika rofa. Ketika nasab, nah ini yang penting digarisbawahi. Ketika nasab, tanda nasabnya adalah fathah Fathah zahir. zahirah. Nah, kalau zahirah ini artinya fathahnya terlihat. Ya. Kenapa fathah ketika nasab pada isim mangkus terlihat? Karena harkat fathah dianggap ringan, ya, di atas huruf ya. Nah, itu makanya dia boleh dizahirkan. Nah, berarti kalau al-qadi sebagai maf'ul bih, jadi gimana cara bacanya, Bapak Ibu? Al-qadiyah. Oke, terus As-saniyah. Atsaniyah. Madiyah. Al-madiyah. Murtaqiyah. Murtaqiyah. Terus Asy-syafiyah. asyafiyah. Nah, jadi ketika nasab dengan fathah zahirah, ya, fathah zahirah. Nah, terus terakhir ketika jer Kasrah. dengan apa? Ketika jer. Nah, ketika jer dengan kasrah muqaddarah. Nah, jadi ketika jer muqaddar lagi, misalnya al-qadi ketika jer. Al-qadi atau qadi? Al-Qadi. Al-qadi, al-thani, al-madi, al-murtaqi, asy-syafi. Nggak bisa dibaca al-qadi. Ya, tidak bisa dibaca al-qadi. Nah, seperti itu. Nah, ketika rafa dengan dhammah muqaddarah, ketika nasab dengan fathah zahirah, dan ketika jar dengan kasrah muqaddarah. Nah, oke. Nah, sekarang apa contohnya kita bikin? Kalau al-mawashi itu hewan ternak itu termasuk isim mangkus juga ya Ustaz? Apa tadi, Bu? Al-mawashi. Al-mawashi, ya. Masuk, Bu. Al-mawashi. Jadi yu-nya nggak dibaca ya Ustaz? Bukan al-mawashiyu ya, al-mawashi saja. Dia tergolong sebagai isim mangkus, al-mawashi. Soalnya ada yang baca yu gitu Ustaz. Nah, nanti saya jelaskan ya. Iya. Ada yang ya itu bisa dizohirkan dhammah di atasnya. Kalau apa? Nah, sebentar lagi, Bu ya. Kita jelaskan sebentar lagi. Nah, sekarang kita bikin dulu contoh yang murni isim mangkus. Nah, misalnya misalnya gini. Kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Ini jumlah fi'liyah. Qadha. Oke. Qadha. Nah, ini fi'il madhi ya. Qadha. Al-qadi. Al-qadiyu atau al-qadi? Al-qadi. Oke. Kenapa qadi? Al-qadi. Dia sebagai fa'il. Sebagai fa'il dari qadha. Ya, qadha itu artinya telah menetapkan. Ya. Oke, al-qadi sebagai fa'il hukumnya rofa. Rofa, tanda rofanya
Doma muqaddarah. Doma Nah, dhammah muqaddarah. muqaddarah. Ya, kenapa muqaddarah, Bu? Karena isim mangkus. Isim mangkus. Nah, yang saya tanyakan kenapa muqaddarah, bukan kenapa dhammah muqaddarah. Oh, Ya. karena itu harokat domah berat di atas. Berat di atas ya. Oke. Itu dua pertanyaan yang berbeda ya, Bapak Ibu. Baik. Kenapa muqaddarah dhammahnya? Karena dhammah itu berat Di ya atas. pada huruf ya. Nah, itu. Nah, sekarang kenapa dhammah muqaddarah tanda rafa'nya? Karena termasuk isim mangkus. Nah, karena dia isim mangkus. Nah, gitu. Ya, karena dia isim mangkus. Oke. Qadal qadhi. Nah, sekarang asani, asaniya, saniyu atau sani saja? Asania. Tania. Tania. Asa. Tania. Kenapa saniya? Qadi. Karena posisinya sebagai maf'ul. Dia asani. Mentang-mentang dia mirip dengan yang sebelumnya, Bu ya. Nah, Oh, asani. Ini dia sebagai naat di al-qadhi. Oh. Nah, dia sebagai sifat. Ya, Oh. telah Yang menetapkan kedua. hakim yang kedua. Jadi hakim itu kan ada hakim ketua, ada hakim kedua, ada hakim ketiga kan biasanya kalau pas sidang itu. Nah, sekarang hakim yang kedua. Nah, ini contoh saja ya. Nah, asani di sini sebagai naat. Berarti saniyu atau sani atau sania. Sani aja. Sani. Nah, sani. Ya. Kenapa sani bukan saniyu, Bapak Ibu? Karena dia mengikuti man'utnya. Nah, karena dia naat dari al-qadhi. Ya, hukumnya rafa. Nah, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Karena dia isim mangkus. Nah, oke. Qadal qadhi ats-tsani. Nah, sekarang amro, amri, amru. Amro. 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 Jadi hakim kedua itu telah menentukan perkara si Muhammad, ya, ini nama orang Amro Muhammadin. pada bulan lalu, pada bulan yang lalu. Berarti amro, amri atau amru atau amron. Amro. Amro. Ya, kenapa nasab Bapak Ibu? Karena maf'ul bih. Kenapa enggak tanwin? Karena dia menjadi mudhof juga. Nah, karena dia sebagai mudhof ya. Berarti amro Muhammadin. Muhammadin. Oke, kenapa Muhammadin tanwin? Karena dia mudhof ilaih. Tidak berarti. Tidak berarti. Nah, coba Bapak Ibu ya. Yang saya tanyakan, kenapa Muhammadin tanwin? Bukan kenapa Muhammadin kasroh. Karena tidak ada pelarang tanwin. Nah, karena tidak ada pelarang tanwinnya. Masih ingat tadi ada berapa pelarang tanwin? 3. Ada 3. Apa yang 3, Bapak Ibu? Tidak pelarang. Ya. Tidak idhofah. Tidak idhofah. Bukan isim munsharif. Bukan isim ghairu munsharif. Nah, karena 3 hal itu tidak ada pada lafaz Muhammad, maka Muhammad wajib dibaca bertanwin. Dia tidak beralif lam, ya kan? Kemudian dia tidak idhofah, nggak ada mudhofun ilaihnya. Kemudian dia bukan juga IGM atau isim ghairu munsharif, maka wajib bertanwin. Oke, saya ulang Bapak Ibu. Kenapa dibaca Muhammadin? Karena tidak ada pelarang tanwin. Benar kan? Maksudnya kenapa dibaca jer maksudnya? Kenapa dibaca jer? Karena posisinya sebagai mudhof ilaih. Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Oke. Kenapa dia bertanwin? Karena tidak ada pelarang tanwin. Karena tidak ada pelarang tanwin. Nah, itu 2 pertanyaan yang berbeda ya. Kalau yang saya tanyakan kenapa Muhammadin? Karena dia mudhofun ilaih. Kenapa Muhammadin bertanwin? Karena tidak ada pelarang tanwin. Nah, gitu. Oke, qadal qadhi ats-tsani amra Muhammadin. Oke. Terus Bapak Ibu fi
Syahri. Syahril. Syahri. Bisyahri alma Al-Madi. Maldiyu atau maldi? Madi. Maldi saja. Kenapa maldi? Karena posisinya sebagai mudhof ilaih. Mudhofun ilaih atau naat, Bu? Naat. Naat. Kalau mudhofun Naat. ilaih, Naat. nggak mungkin asyahri pakai alif lam. Naat. Berarti dia sebagai naat, ya, sebagai sifat pada bulan yang lalu. Nah, gitu. Berarti al-madhi rafa, nasab atau jer, Bapak Ibu? Jer. Jer ya, karena dia mengikuti asyahri. Karena asyahrinya jer, maka naatnya juga harus Jer. al-madhi. Kenapa bukan al-madhi? Karena kasroh berat di atas. Karena kasroh itu berat pada huruf ya. Nah, gitu ya. Oke. Ada berapa isi mangkus pada jumlah ini, Bapak Ibu? Banyak, Ustaz. Ada 1, 2, al-qadhi, 3, al-thani, 3. 3. Iya, Bu, banyak, Bu ya. Soalnya dalam bahasa Arab kalau 3 di atas Banyak. 2 itu sudah dianggap jamak atau Sudah banyak. jamak, ya. Iya. Oke, nah sekarang kita bedakan al-qadhi yang ini, Bapak Ibu. Al-qadhi posisinya sebagai Fa'il. Hukumnya Rofa. baru rofa ya. Oke, terus tanda rofanya Doma muqaddarah. dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Oke, terus alasannya Isim mangkus. isim mangkus. Oke, kenapa dia isim mangkus, Bapak Ibu? Isim yang diakhiri oleh huruf Huruf ya asli dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Karena dia diakhiri huruf ya dan sebelumnya berharokat kasroh. Oke. Sekarang atsani, Bapak Ibu. Posisinya sebagai apa ini? Nah, Inilah yang disebut dengan naat ya. Kalau Bapak Ibu yang baru bergabung, naat itu bahasa kitanya keterangan sifat. Ya, keterangan sifat yang hukumnya harus mengikuti kata yang disifatinya. Kalau kata yang disifatinya rofa, maka naat juga harus rofa. Nah, itu makanya atsani, karena kata yang disifatinya atau yang diistilahkan dengan man'ut ya, karena man'utnya rofa, maka naatnya juga harus rofa. Nah itu makanya hukumnya rofa. Tanda rofanya Doma muqaddarah. dhammah muqaddarah. Oke, alasannya Bapak Ibu? Isim mangkus. Isim mangkus ya. Oke. Qadal qadhi tsani amra Muhammadin fi syahril madhi. Nah, sekarang al-madhi yang terakhir. Kira-kira sebagai apa dia? Naat. Nah, naat juga ya. Naat. Tapi hukumnya sama atau beda? Beda. Sebagai apa hukumnya di sini? Jer. Jer. Kenapa jer, Bapak Ibu? Karena dia mengikuti man'utnya. Nah, karena dia ngikutin man'ut yaitu syahri. Ya. Oke. Tanda jernya Kasroh muqaddarah. Nah, tanda jernya kasrah muqaddarah ya. Kasrah muqaddarah. Oke. Terus alasannya? Isim mangkus. Nah, karena dia isim mangkus. Nah, selesai ya. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan apakah selalu dhammah dan kasrah itu berat pada huruf ya? Nah, ini pertanyaannya. Menyambung apa yang ditanyakan Bu Susi tadi ya. Oke. Nah, dhammah dan kasrah, Bapak Ibu, ya, baru dikatakan berat pada huruf ya kalau sebelum huruf ya itu berharakat. Ya, saya ulangi. Dhammah dan kasrah itu kita anggap berat pada huruf ya kalau sebelum huruf ya itu berharakat. Nah,
Tapi kalau sebelum huruf ya itu sukun, dalam artian tidak berharkat, maka dhammah tidak lagi atau kasroh tidak lagi berat pada huruf ya. Contoh, misalnya gini. Nah, misalnya gini, ya. Kira-kira kita baca apa, Bapak Ibu? Qala. Ini nama ulama. Syafi'i. Asy-Syafi'i atau Asy-Syafi'iyyu atau Asy-Syafi apa? Asy-Syafi'i saja. Asy-Syafi'i. Syafi'i. Aja. Nah, ini bacanya Syafi'iyyu, Bapak Ibu. Ya, Syafi'i, Syafi'iyyu. Nah, apakah kalimat Syafi'iyyu ini tergolong sebagai isim mangkus? Iya. Iya, mirip sama. Mirip, Iya, mirip Ustaz. tapi tidak, ya, tapi tidak isim mangkus. Nah, yang membedakannya dengan isim mangkus, kalau isim mangkus kata kuncinya di sini, Bapak Ibu. Ya, huruf sebelumnya berharkat. Nah, kalau isim mangkus itu sebelum ya itu harus berharkat. Nah, berarti dia isim mangkus. Tapi kalau Syafi'iyyu sebelum ya-nya berharkat atau sukun, Bapak Ibu? Sukunnya. Nah, sekarang kita turunkan. Syafi'i ini ya-nya ada berapa? 2. 2. Kenapa 2? Tasdid itu. Nah, pakai tasdid, Bu ya. Oke, Syafi'iyyu. Kan gini. Iya. Ya kan? Jadi tasdid ini kan huruf ganda. Ya. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, sebelum huruf ya yang terakhir sukun atau berharkat? Sukun. Sukun. Nah, Sedangkan kaidah. syaratnya berharakat ya. Nah, gitu. Karena dia bukan sukun, maka asy-Syafi'iyyu ini bukan isim mangkus. Ya, asy-Syafi'iyyu ini bukan isim mangkus, tapi isim yang diakhiri oleh ya nisbah namanya. Nisbah. Ya nisbah, Bu. Ya. Ya nisbah, ya yang menunjukkan nisbat. Nisbat. Ya. Nah, Imam Asy-Syafi'i, ya, imam yang dinisbatkan kepada Syafi'i. Nah, Syafi'i ini adalah kakek buyutnya beliau. Ya, nama beliau kan Muhammad bin Idris. Ya kan, nama asli Imam Syafi'i itu kan Muhammad bin Idris. Nah, tapi beliau dinisbatkan kepada kakeknya. Ya, kepada buyutnya ya, kakek buyutnya Asy-Syafi'. Karena kakek beliau namanya Asy-Syafi', maka nama beliau dikasih ya nisbah di akhirnya Asy-Syafi'iyyu. Ya, orang yang dinisbatkan kepada Syafi'. Nah, itu maknanya. Jadi ya nisbah itu adalah ya yang menunjukkan nisbat kepada kata yang dimasukinya. Asy-Syafi'iyyu. Ya. Nah, contoh lain misalnya. Ini Bapak Ibu bacanya apa? Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. atau Bukhari saja? Bukhari. Ini kita namanya Bukhari. Biasanya Bukhari aja Ustaz. Bukhari. Nggak tahu aslinya gue. Nah, aslinya Bukhariyu ya. Oh, berarti ada tasdid juga. Nah, harus ada tasdid karena ya-nya ini bukan ya isim mangkus. Ya, Tapi ya nisbah tadi berarti. Nah, ya nisbah namanya, Bu ya. Bukhari. Beliau Imam Bukhari itu kan nama aslinya Muhammad bin Ismail. Ya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nisbah kepada tempat ya, Bukhara. Beliau ini asalnya dari Bukhara. Bukhara ya. Bukhara ketika dinisbatkan menjadi Bukhariyu. Nah, gitu. Nah, misalnya orang Mesir. Misalnya Muhammad
al-Misriyu. Muhammad yang orang Mesir artinya itu. Atau misalnya Padang. Nah, ada juga mungkin Bapak Ibu yang pernah dengar. Al-Fadani, ya, Yasin Syekh Al-Fadani. Yasin. Nah, Syekh Yes, Yasin Yasin Al-Fadani. Nah, Mm-mm. di akhirnya itu kan ada ya. Nah, itu namanya ya Mm-mm. nisbah. Ya, ya nisbah. Nah, ya nisbah itu dia tidak berat menerima harkat dhammah, harkat kasroh ataupun harkat fathah. Nah, jadi bacanya jelasin aja Bapak Ibu ya. Berarti rawahul Bukhari. Tapi itu jarang ditampilkan ya Ustaz ya. Artinya ketika kita membaca di apa namanya akhir hadis pasti hanya Al-Bukhari gitu, nggak ada Iya. tasdidnya gitu Ustaz. Iya. Kayak Yasin Al-Fadani juga saya malah baru tahu kalau Fadani juga. Ya, Fadaniyu harusnya Fadaniyu. Iya kan kita cuman Yasin Al-Fadani gitu aja. Ya. Bahkan tidak bertasdid Al-Fadani gitu aja. Nah, itu kalau wakaf itu ditekan Bu, Al-Fadani gitu ya. Iya, Syekh Arsyad Al-Banjari. Al-Banjariyu. Berarti Nah, Al-Banjariyu. Ya. Syekh Arsyad ya. Arsyad Al-Banjari. Arsyad Al-Banjari. Banjar. Nah, kan Berarti beliau- Nawawi Al-Bantaniyu gitu juga Ustaz. Al-Bantaniyu. Oh, Al-Banjar, ini kan Banjar. ya. Kalau dikasih ya, berarti orang yang dinisbatkan kepada Ada tempat Banjar. ya Banjarmasin. Nah, Al-Banjariyu. Nawawi Al-Bantaniyu. Kalau Samiri Ustaz, Ya, Bu. Samiriyu. Ya, Samiriyu. Nah, itu nisbah juga, Bu. Ya, nisbah juga. Samiri. Yang Nabi Musa itu ya, kisah Nabi Musa ya. Iya. Iya Ustaz. Samiri, itu pakai tasydid. Jadi, Samiriyu kalau rofa. Samiri ya ketika nasab dan Samiri ketika Jar. jar. Nah, Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantaniyu. An-Nawawiyu, nawinya dhamma Asy-Syaikhu An-Nawawiyu Al-Bantaniyu. Al-Bantaniyu. Oh. Nah, ya-nya ya nisbah ya. Jadi selama ini kan disukunkan semua ya, Al-Bantani, An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu sebenarnya wawunya nisbat juga, Nawawiyu. Nama Tempat. bapak kakek. Bukan Iya. kakek. Nama daerah, Bu. Beliau lahir di Nawa namanya. Di Nawa, di daerah Syria, Syam. Enggak, Nah, yang karena Al-Bantani bukan dari Banten. Nah, jadi ada dua. Ada Syekh Nawawi, Iya, yang Sanawawi. ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Imam Nawawi. Nawawi, Beda. iya betul. Kalau Imam Nawawi itu yang nulis Arba'in Nawawiyah, yang nulis Riyadus Shalihin, Iya, iya. yang nulis At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Nah, itu Imam Nawawi. Tapi kalau Syekh Nawawi, Al-Bantani. nah itu baru orang Banten ya, orang Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani yang menulis kitab Kashifatus Saja yang syarah dari matan Safinatin Najah itu ya. Iya. Syekh Nawawi. Nah, banyak karya beliau ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita baca, Bu ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nah, ada rencana sih setelah ini khatam. Safina Ustaz. Yang kelompok ini khatam, kita mungkin ngaji aja Bu setelah ini. Jadi kita praktek baca gitu. Jadi mungkin ini tahun terakhir ya, tahun terakhir untuk yang sifatnya member seperti ini. Nah, sampai khatam selesai ini. Nah, nanti setelah itu kita ngaji kitab aja. Ngaji kitab fikih atau tapi praktek ya, praktek baca. Jadi praktek baca. Iya, dipaksa biar bisa Ustaz. Iya, jadi kita belajar. Salah biarin aja Ustaz ya. Tinggal Ustaz yang mumet benerin. Kalau sekarang selama ini kan kita belajar kaidah, Bu ya. Belajar kaidah dan contohnya itu kan saya bikin sendiri. Nah, kita bikin sendiri. Nah, nanti setelah ini berakhir mungkin 2024 kalau umur panjang ya. Amin ya Rabb. Nah, nanti setelah ini kita fokus di praktek semua. Jadi semua yang member, yang selama ini member, baik yang A atau yang B,
itu silahkan ikut. Nah, tapi kita praktek di kitab aja. Kita baca kitab gitu. Nah, jadi ini kemungkinan ini gelombang terakhir ini. Gelombang terakhir untuk nahwu sorof. Nah, kemudian setelah ini kita murni ngaji gitu. Nah, Tapi jadi kalau kaidah, bisa jangan terakhir deh Ustadz. Saya terus terang ngerasa masih belum ya, belum apa ya. ya sebenarnya Iya. ngaji itu kan belajar juga, Bu. Nah, cuma nggak saya susun seperti ini lagi. Nah, jadi sifatnya praktek, dan kalau seandainya ada hal-hal yang perlu dijelaskan kaedahnya, kita jelaskan kaedahnya. Nah, gitu, Bu. Masih Ustadznya rencana, Bu, ya. bosan ya Ustadz ngulang-ngulang terus. Nggak Ya, paham justru ya. Apa ya? Kitanya Justru nggak saya bosan yang sama khawatir. sekali nggak bosan Ustadz. Saya Bener. justru Bapak Ibu yang bosan materinya. Enggak Ustadz, insya Allah diulang-ulang sama terus. sekali tidak bosan. Nah, Kan jadi para supaya ulama kita- terdahulu juga gitu, sampai ada yang 50 khatam, 500 khatam gitu kan, hanya untuk Iya. satu kitab. Iya, ya, tapi tetap sih, Bu, tetap yang namanya Ya. kaedah tetap kita ulang. Nah, tapi prakteknya di kitab gitu ya. Iya, iya. Nah, di kitab, mudah-mudahan kalau bisa 2 kitab, ya 2 kitab. Tapi kalau enggak, ya Amin, ya Allah. mungkin 1. Amin. Nah, jadi saya targetkan ini kaedahnya sampai selesai nih, ilmu nahunya. Sampai selesai. Begitu juga ilmu sorof ya. Sampai Iya, akhir tahun Ustadz. kita selesaikan, insya Allah. Puasa libur nggak Ustaz? Libur, Bu. Puasa kemungkinan besar libur, Bu. Libur betul. Iya, Bu Mariam sibuk soalnya ngisi. Bisa aja, Ustadz. Sama kita kan Paling tidur. terawih segala capek. Gimana, Bu? Kan itu puasa terawih jadi Iya. Karena kalau malam kayaknya nggak mungkin. Kalau jam 9 itu udah beda urusan kayaknya ya. Sudah nyiapin buat subuh itu. Jadi supaya paginya nggak qiyamul lailnya bisa lebih panjang. Nah, mungkin kita skip dulu pas Ramadan ya. Nanti kita lanjut lagi setelah Lebaran insya Allah. Amin. Panjang Oke. umur, sehat. Nah, mudah-mudahan Bu ya sehat semua. Amin. Oke, nah ini isi mangkus ya, isi mangkus. Dan ini bedanya dengan isim yang diakhiri oleh ya nisbah, ya nisbah. Jadi ya nisbah, ya yang menunjukkan nisbat ke sesuatu ya, bisa ke tempat, bisa ke nama orang, bisa juga ke sesuatu apapun ya, yang ada orang yang dia namanya dinisbatkan ke benda itu. Nah, itu namanya ya nisbah. Oke. Nah, ini isim mangkus. Nah, sekarang yang ke-10 kita masuk yang terakhir. Tergolong sebagai isim yang mu'rab juga, yaitu isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Ya mutakallim. Nah, ya mutakallim masih tahu masih ingat Bapak Ibu? Yang bagi yang sudah pernah ya. Ya mutakallim itu ya Kepemilikan itu. ya mutakallim ya Yang menunjukkan. dhamir, yang menunjukkan kepemilikan saya. Ya, kepemilikan saya. Nah, misalnya buku saya. Kalau buku kan kitabun ya. Kitabun. Kalau buku saya, Nabi. nah kitabi. Oke, kitabun, kitabi. Kemudian misalnya jawalun. Jawali. Nah, jawali. Nah, ini namanya isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Jawali. Oke, jawali. Nah, dan seperti ini seterusnya. Misalnya apa lagi? Baitun. Nah, baitun. Baiti. Kalau jannatun. Jannati. Nah, jannati. Nah, kata Nabi, baiti
Jannati. Nah, gitu ya. Rumahku, surgaku. Nah, itu namanya isim yang diidhofahkan kepada ya Ya, mutakallim. mutakallim. Nah, Mutakallim. isim yang idhofah kepada ya mutakallim dia tergolong mu'rab, tapi mu'rabnya muqaddar. Ya. Yang rumus perubahannya sama persis dengan isim maksur, Bapak Ibu. Ya. Kalau isim maksur tadi apa? Ketika rafa dengan dhammah Dhamma muqaddarah, muqaddarah, ketika nasab fathah fathah muqaddarah, ketika jer kasrah muqaddarah. muqaddarah. Nah, rumusnya sama persis dengan itu. Nah, ketika rafa dengan dhammah muqaddarah, ketika nasab dengan fathah muqaddarah, dan ketika jar dengan kasrah muqaddarah. Muqaddar. Nah, gitu ya. Nah, apa contohnya? Nah, yang tadi yang kita ucapkan tadi. Baiti, jannati. Ini jumlah apa Bapak Ibu? Jumlah ismiyah Nah, jumlah ismiyah. Kenapa ismiyah? diawali dengan kalimat isim. Oke, baiti isim ya. Apa tanda isimnya, Bu? Baiti. Nama benda ya? Iya, Nah, iya itu mutakallim. secara makna, Bu ya. Secara makna. Idhofah. Kalau secara lafaz kira-kira apa tanda isimnya? Idhofah. Idhofah kepada ya mutakallim. Mutakallim. Selain idhofah, Bu, ada lagi yang lain? Isnad. Itu Isnad ilai. Nah, isnad ilai. Ya, karena dia sebagai mubtada. Nah, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Surgaku. Nah, oke. Gimana cara nge-i'rab PHTA baiti sekarang? Baiti posisinya sebagai Mutada. Oke, hukumnya Rofa. hukumnya rofa. Tanda rofanya apa, Bu? Domah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Isim yang idhofah kepada Isim mutakallim. Nah, Idhofah kenapa muqaddarah? kepada ya mutakallim. Ada dua pertanyaan di sini. Oh, Kenapa dhammah muqaddarah? Karena dia isim yang diidhofahkan kepada ya Ya mutakallim. mutakallim. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa muqaddarah? karena ya berat. Karena bukan itu, Bu, ya. Karena doma berat di atas ya. huruf ya. Bukan itu. Kalau itu alasannya buat isim maksur, isim mangkus. Nah, kalau ini beda lagi alasannya. Mangkus. Kalau ini alasannya karena untuk memutabaqahkan ya mutakallim dengan huruf sebelumnya. Ya. Untuk memutabaqahkan. Mutabaqah itu artinya menyesuaikan. Sejajar apa? Mutabaqah itu bahasa kitanya menyesuaikan atau apa istilahnya ya? Kalau sejajar tidak ya? Menyelaraskan. Sejajar tidak ya? Menyelaraskan, Bu. Ya. Menyelaraskan bacaan ya sukun dengan huruf sebelumnya. Nah, kalau tidak dimuqaddarahkan, maka bacaannya akan aneh ini. Baitui jannatui. Nah, gitu ya. Kalau seandainya iya, karena baitu ini kan isim mufrad. Iya. Isim mufrad tanda rofaknya apa, Bu? Dhammah. Karena dia mudhaf berarti tidak tanwin kan? Iya. Nah, baitui jannatui. Harusnya gitu. Harusnya seperti itu. Nah, baitui jannatui gitu. Tapi ya untuk mutabaqah supaya bacaannya selaras supaya bacaannya nggak aneh seperti itu, maka harkat dhammahnya disembunyikan. Nah, kemudian huruf sebelum ya-nya dikasrohkan. Jadi bunyinya nggak aneh seperti yang barusan itu. Iya, emang nggak ada ya, nggak ada ya. Nggak ada, Bu. Baitui jannatui harusnya. Ya. Karena baitu kan isim mufrad. Iya, betul. Baitu itu isim mufrad. Kalau isim mufrad tanda rofaknya kan dhammah. Iya. Dhammah. Nah, kemudian
Dia Baik. diidhofahkan Karena kepada iya. ya mutakallim. Ya, Iya, mutakali ya, mutakallim. batui. Oh, iya, Batui. Oh iya, betul. Barengan. Baitui. Baitui jannatui gitu ya. Baitui. Rumahku adalah surgaku. Nah, karena kedengarannya di lidah orang Arab Libet, atau di libet ya, belibet. ya Ribet. di telinga orang Arab, oh kok seperti ini, nggak nyaman telinga dengarnya gitu. Ya udahlah, supaya selaras bunyinya, Menyelaras. maka huruf sebelum ya-nya dikasrahkan. Kasroh. Nah, jadi baiti jannati. Jannati. Nah, gitu. Nah, itu alasannya ya. Kenapa muqaddarah? Karena untuk menyelaraskan ya sukun dengan huruf sebelumnya. Nah, sekarang kenapa dhammah muqaddarah Bapak Ibu? Tanda rofaknya. Karena isim yang Isim didofahkan didofahkan. kepada Baru ya kali ini baru Ya, alasannya mutakallim. karena isim yang Diidofahkan. diidhofahkan Kepada kepada ya, ya mutakallim. mutakallim. Nah, gitu. Jadi dua pertanyaan yang berbeda yang tadi. Kenapa muqaddarah? Karena untuk menyesuaikan ya dengan harkat ya dengan huruf sebelumnya. Kenapa tanda rofaknya dhammah muqaddarah? Karena dia isim yang diidhofahkan kepada ya ya mutakallim. Nah, seperti itu. Jannati terakhir Bapak Ibu. Jannati sebagai apa dia jannati? khobar. Fa'il. Khobar. 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 Maaf. Khobar. Karena yang di awalnya kan mubtada. Iya, betul. Nah, Iya. kayak hukumnya Rofa. tanda rofaknya Dhammah muqaddarah. dhammah muqaddarah. Alasannya Bu, kenapa dhammah muqaddarah? Sama ya, karena dia isim yang diidhofahkan nah, kepada isim yang diidhofahkan idem. kepada Idem. sama. Kepanjangan Ustaz kasihan itu. Nah, gini. Sekalian buat terakhir. Ya, karena isim yang diidhofahkan kepada ya Ya, mutakallim. mutakallim. Nah, seperti itu. Nah, dengan begini selesailah bahasan kita tentang isim mu'rab. Nah, isim mu'rab yang 10. Ya. Nah, dimanapun di kitab apapun kita belajar, pasti isim mu'rab itu cuma 10 ini. Nah, mulai dari isim mufrad sampai kepada isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu. Ada yang ragu atau ada yang perlu didiskusikan? Silahkan sebelum kita akhiri. Saya Ustadz, Oh ya, silakan Mbak Tiara. mohon izin coba bikin itu contoh isim mankus yang nasab. Oh ya, isim mangkus yang nasab. Ya. Nah, tinggal kita ubah di awalnya ya. Misalnya gini. Misalnya ra'aitu misalnya misalnya ada nama orang. Ini nama orang ya. Kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Ra'aitu, saya melihat si Mur. Murtako. Nah, sifatnya isim fa'il, Bapak Ibu. Murtaqi. Nah, tapi dia nasab. Kira-kira apa bacaannya? Murtaqiyu. Murtaqiyah. Murtaqiyah karena dia sebagai maf'ul bih. Ra'aitul murtaqiyah fis suqi. Ya. Fis suqi. Nah, sekarang kenapa murtaqiyah? Karena dia sebagai maf'ul bih. Ingat, murtaqiyah. Ya, maf'ul bih hukumnya nasab. Tanda nasabnya fathah zahirah. Fathah zahirah. Fathah zahirah, Bu. Ya, kenapa zahirah? Karena fathah. Karena fathah itu ringan pada huruf ya. Nah, itu makanya ya-nya dizahirkan. Ra'aitul murtaqiyah fis suqi.
Jadi saya melihat si Murtaki. Nah, ini nama orang ya, namanya Murtaki. Nama panjangnya nggak tahu itu Murtaki. Pokoknya Murtaki namanya. Nah, saya melihat si Murtaki di pasar. Nah, Murtaqiya. Nah, seperti ini Mbak Tiara ya. Jadi Iya. Murtaqiya hukumnya apa? Posisinya sebagai maf'ul bi, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah, dhahirah karena dia isim Mankus. mangkus. Nah, seperti itu. Ya, Ustaz. Nah, oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ustaz, sebenarnya ini saya dapat contoh. Cuman Ya. saya nggak tahu nih kenapa bisa nasab. Contohnya itu wa alqa fil ardi rawasiya. Wa alqa. Fil ardi rawasiya. Nah, Oh, iya, rawasiyanya betul. itu sebagai maf'ul bih dari alqa. Oh. Nah, alqa. Ya, alqa apa? Alqa fiha rawasiya ya. Wa alqa fil ardi Nah, rawasiya. fil ardi rawasiya. Nah, rawasiya itu dia sebagai maf'ul bih dari alqa. Ya, dia melemparkan fil ardi ke tanah rawasiya. Nah, apa itu? Nah, rawasiya itu sebagai maf'ul bih dari alqa. Nah, karena dia maf'ul bih sama dengan ini, al-murtaqiyah. Ya. Jadi fathah itu ringan pada isim mangkus. Nah, yang berat itu hanya dhammah dengan kasrah. Nah, gitu, Mbak. Ya, kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, masih ada Bapak Ibu? Nah, kalau sudah selesai isim mu'rab, nah ini jantungnya ilmu nahu ya. Jantungnya, kalau ini nggak selesai, kalau ini nggak paham, nah sampai Bingung. seterusnya nggak bakalan paham. Nah, ini yang bikin kita deg-degan di sini, Ustaz. Iya, Kalau itu sudah makanya masuk ke saya- dalam praktek. Itu makanya saya memperlama tempo pembelajaran di sini karena ini jantungnya ilmu nahu. Ya, kalau ini sudah paham, materi-materi yang lain, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna, seterusnya itu gampang, Bapak Ibu. Ya, bisa dibaca sendiri. Tapi kalau ini nggak paham, nah, untuk materi yang lainnya juga susah dipahami. Nah, itu makanya kalau Bapak Ibu ada yang ragu, nah langsung tanyakan atau langsung diulang materi yang kurang dipahami. Nah, insya Allah besok mudah-mudahan nggak ada halangan, kita akan masuk ke bahasan isim mabni insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin malam ini kita cukupkan ya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa dipahami dan dihafalkan. Dan untuk malam ini kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon bertanya sebentar, Ustadz. Oh iya, ya Bu. Ustadz Izul Muto sama Ustadz itu sudah nggak aktif, Bu? Kalau Ustadz Izul beliau ada kesibukan Bu. Jadi Berarti setiap nggak Senin. diteruskan. Untuk sementara ini dulu. Kalau kitab yang sebelumnya kan udah khatam ya. Iya, yang Nah, Mukhtasar udah khatam. Al-Latif. Jadi untuk sementara belum mohon izin dulu. Belum bisa ngisi dulu gitu. Iya, iya, oke. Nah, kemudian kalau Ustadz Khairul Huda, Iya, nggak nah, ini ya, nggak. jadwalnya dipindah nanti Bu, setiap Kamis habis maghrib. Setiap Kamis. Nah, tapi mulainya bulan depan katanya. Nah, berarti nanti bentrok dengan ini, Ustadz. Tapi beliau kan biasanya nggak lama Bu. Kadang 1 Ya, jam. 1 jam, ya. Ya, 1 jam kurang biasanya. Nah, jam 8 baru ngaji yang ini. Oke, Soalnya terima kasih. beda yayasan Bu, ininya, lembaganya. Iya, iya. Ya, Oke, insya Allah nanti ada Bu. Ya, makasih Ya. Ustadz. Ya, sama-sama Bu. Oke, mohon izin Bapak Ibu duluan. Insya Allah besok malam kita lanjutkan. Ya, nih. Ya, makasih Ustaz. Makasih, Ya. sehat selalu Ustadz. Amin, sama-sama Bu. Oke, izin duluan Bapak Ibu. Ya.